أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam silaturahmi kita untuk bersama-sama mendengarkan ilmu dari guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita. Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Soleh Mahmud. Dan di kesempatan kali ini, Damai Indonesiaku disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Rahmatan Lil Alamin, Buaran Indah, Kota Tangerang. Tema yang kita angkat adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu berkaitan dengan bahaya fitnah. Seperti biasa, insya Allah sebagai bahan kita untuk memperdalam tema kita, nanti kita akan buka, yaitu tentu saja dalam segmentasi tanya jawab di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan tema ini di @damai_TV1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم وصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Guru kita bersama Ustadz Soleh Mahmud yang kita cintai, kita doakan semoga beliau selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
sahabat saya, guru saya, teman seperjuangan saya, Ustadz Agung, yang kita doakan semoga selalu beliau istiqomah dalam rangka mensiarkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang insya Allah semua kita ke surga bareng-bareng, amin. Dan seluruh pemirsa Damai Indonesia TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bahaya fitnah. Ini mungkin relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana hari ini begitu banyak bertebaran fitnah di mana-mana. Ada dua pengertian fitnah. Jadi kalau kita mendengar kata-kata fitnah itu harus dibedakan. Fitnah yang menurut Islam atau fitnah menurut KBBI. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melihat fitnah menurut kacamata Islam, Quran dan Sunnah seperti apa. Tadi Qori kita membaca di surah Al-Baqarah ayat 191 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dibanding pembunuhan. Fitnah di sini bukan fitnah yang kita mengerti biasa. Bukan omongan bohong untuk menjelekkan orang lain, bukan. Fitnah yang dimaksud di ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir adalah kekufuran, kemusyrikan yang menyebabkan bala bencana kekacauan. Ini fitnah yang dimaksud di ayat ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, badiru fitanan kaqita'il lailil muslim. Kata Rasul, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah, seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Kata Rasul, kita disuruh bersegera untuk beramal soleh, untuk berhijrah menjadi orang baik sebelum datangnya zaman fitnah, yang hari ini mungkin sudah datang. Apa ciri-cirinya? Ada dua. Kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman, paginya dia kafir. Sebegitu cepatnya hati berbolak-balik. Sebentar dia menjadi pembela agama Allah, kemudian dia menjadi penghujat agamanya Allah. Kira-kira sudah kejadian belum hari ini? Sudah kejadian belum fenomena itu hari ini? Ada orang tadinya ngomong bagus banget, ngebela Allah, ngebela Rasulnya, ngebela Quran, ngebela Sunnah, ngebela ulama. Ntar sore kebalikannya. Ada nggak kayak begitu? Jangan aneh, Rasul udah nyampein sama kita, udah ngabarin sama kita. Itu jadi pertamanya, orang cepat sekali berganti-ganti hatinya, berbolak-balik hatinya. Yang kedua kata Rasul, orang-orang begini tuh yang di akhir zaman akan banyak, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Saya merinding kalau baca hadis ini. Ada orang, Bapak sekalian, menjual agamanya, menjual fatwa agama demi mendapatkan harta, jabatan, popularitas, kenikmatan dunia, tapi dia menggadaikan agamanya. Jadi Bapak Ibu jangan aneh sekarang kalau ada orang disebutnya ulama, gelarnya panjang sekali, tapi ngomongnya aneh, ngomongnya nyeleneh. Kira-kira ada nggak hari ini? Ada nggak Bu? Banyak. Bingung nggak kita? Itulah zaman fitnah. Kacau balau, ulamanya aja ngomong begini. Lah kita siapa? Kita ini kan remahan rangginang di Kalengkongguan, remeh temeh kita ini, nggak ngerti apa-apa. Ulamanya ngomong begitu, ya itu fitnah yang pertama, menyebabkan kekacauan. Fitnah yang kedua, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah omongan buruk, omongan ngaco, omongan jelek untuk membunuh karakter seseorang, menjelek-jelekkan seseorang. Ya, itu namanya fitnah yang kita kenal. Ini gimana statusnya? Dosa juga. Ketika itu Rasul berkumpul bersama para sahabat. Kata Rasul begini, wahai sahabatku, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ghibah itu engkau membicarakan kejelekan temanmu yang dia tidak mau mendengarnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu kebenaran?
fakta, terjadi apa adanya. Kata Rasul, kalau yang kalian bicarakan itu kebenaran, maka kalian telah menggibahinya. Dan kalau yang kalian bicarakan itu tidak benar, alias bohong, alias hoax, alias fitnah, maka kalian telah memfitnahnya. Jadi, Bapak sekalian, fitnah yang kita kenal hari ini adalah perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta untuk menjelek-jelekan orang lain. Bagaimana statusnya? Dosa besar. Ibu tahu dosa gibah? Yang ini sebelum fitnah, gibah dulu nih Bu ya. Fitnah di atas gibah statusnya. Gibah saja kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, Ibu, nanti dibaca Bu. Kata Allah begini, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Wahai orang-orang yang suka menggibah, tahukah kalian bahwa gibah itu seperti halnya kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri yang pasti kalian akan jijik karenanya. Menggibah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita memakan daging bangkai. Ibu, daging bangkai tikus berani megang? Bapak berani enggak, Pak? Bangkai tikus doang, Pak? Enggak. Ini bukan lagi bangkai tikus, tapi bangkai saudara kita sendiri. Yang sudah bau busuk, tidak hanya kita cium, tapi kita nikmati pelan-pelan. Kita makan pelan-pelan sampai habis. Itulah dosa kita menggibahi saudara kita. Betapa besar dosa gibah, apalagi fitnah. Dan celakanya dosa gibah, dosa fitnah hari ini tuh tidak kerasa. Apalagi di era sosial media, orang mudah sekali menggibah, orang mudah sekali memfitnah. Kalau sudah menggibah sekali susah disembuhkannya. Kenapa? Ketika ibu memposting sesuatu, maka seluruh dunia akan tahu. Jadi hati-hati, kendalikan lisanmu, kendalikan tulisanmu, kendalikan bibirmu, juga kendalikan jempolmu hari ini. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ketika di yaumil mizan, ya Allah, kemana sholat kami, kemana ibadah kami? Ternyata habis semua. Habis oleh apa? Oleh omongan-omongan buruk yang kita sampaikan kepada orang lain. Oleh gibah dan fitnah yang kita lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Semua mukadimah yang memberikan penekanan kepada kita bahwa sesungguhnya kita berada di tahap akhir daripada kehidupan di dunia ini. Kita adalah umat akhir zaman. Di zaman inilah Allah semakin menambah level ujian kepada kita. Tetapi yang jelas orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu bersama Allah. Lantas bagaimanakah kita menghadapi kondisi fitnah demi fitnah yang kita hadapi hampir di setiap waktu? Ustadz Solmed akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bahaya fitnah. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Solmed akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu menghadapi kondisi yang sangat berat ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita muliakan para guru, para ustadz, sahabat saya Ustadz Hilmi yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur, istiqomah dalam dakwah kebaikan dan kebenarannya. Amin ya Rabbal. Ustadz Agung Izzul Haq, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Ibu, bapak, jamaah muslimin muslimat Masjid Rahmatan lil Alamin. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia
dan Allah selamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi tentang fitnah dengan macam dan modelnya. Dan perkara fitnah yang menjadi ujian bagi setiap mukmin, dan itu selalu ada di setiap zaman. Bahkan pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali itu siapa? Sahabat Nabi, khalifah. Bahkan beliau juga menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah yang pertama nih. Soal kesalahpahaman akhirnya bisa jadi faham salah. Gara-gara kesalahpahaman akhirnya bisa jadi faham salah. Perbedaan pendapat biasa. Mau kunut enggak kunut bebas aja. Yang penting sholat subuh, kan begitu. Mau bikin maulid enggak bikin maulid, hak setiap masing-masing. Hitung-hitung tetangga nggak ada salahnya nyumbang bawa makanan minuman. Minimal diem di tempat, jangan saling ganggu, sebab nanti gara-gara salah faham bisa jadi faham salah. Contohnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib itu dibunuh bukan dengan orang bodoh, saudara. Yang bunuh itu hafal Quran, alim zuhud, pernah menjadi delegasi yang diminta oleh Amr ibn As di masa Sayyidina Umar ibn Khattab untuk mengajarkan orang beriman Quran di Mesir. Tapi gara-gara salah faham yang dijadikan faham yang salah, ditikem Sayyidina Ali. Siapa yang nikem? Tuh yang tadi saya sebut, Abdurrahman ibn Muljam, saudara. Yang biasa dikenal dengan Ibnu Muljam. Hafal Quran itu. Orang alim itu. Pernah jadi delegasi yang mengajarkan Quran yang dikirim Sayyidina Umar. Tapi gara-gara salah faham yang mengakibatkan akhirnya muncul fitnah, bencana, musibah. Hatta mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada urusan, diberi, saudara. Itu dulu zamannya masih dekat sama Nabi, iya. Apalagi sekarang. Nah, makanya hati-hati, ya, jaga lisan kita. Hargai perbedaan pendapat di antara kita. Hargai setiap faham mazhab-mazhab yang dianut oleh siapapun yang ada di Indonesia ini selama benar dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat. Sebab jangan sampai apa yang pernah terjadi lagi saat ini. Karena sejarah itu bisa berulang. Kisahnya bisa sama, yang beda hanya objeknya, hanya pelakunya saja. Ini fitnah, ujian, bencana. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua. Amin. Dipersatukan kita dalam ukhuwah Islamiyah walaupun berbeda-beda faham-faham mazhab di antara kita. Insya Allah. Kan ada tuh. Ya. Habis wudhu kalau dipegang ame bininya batal nggak? Batal. Dipegang ame bininya nggak batal, ada nggak? Jangan pada berantem. Itu gara-gara salah paham, paham salah, akhirnya menjenggut-jenggutan. Ini yang nggak boleh. Nah, ini pernah terjadi, bahaya. Hati-hati. Nah, ini
Ini fitnah nih makin kemari, makin kemari, makin kemari. Ini sebetulnya isyarat. Kalau zaman yang dekat ame Nabi aja, udah begitu keadaannya. Apalagi kita yang zaman udah begitu jauh masanya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus fitnah apa lagi? Nih, harta jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum, anak jadi fitnah. Artinya fitnah itu apa? Ujian, cobaan. Tuh gara-gara harta. Pura-pura ketabrak. Ada videonya. Begitu turun lari, begitu dekat orangnya pincang. Katanya ditabrak, nggak taunya modus. Nauzubillah min. Demi apa itu? Demi harta, saudara. Lihat noh, seorang bapak tua karena nggak dengar, diteriakin maling. Tuh yang ngambil mobil saya, nggak tahu mobil dia. Gara-gara urusan katanya kena serempet, tapi diteriakin maling tuh beda perlakuannya tuh. Ini jadi salah paham, paham salah nih udah nih. Kalau mungkin tuh yang nabrak, lain tuh ceritanya masa. Tapi begitu maling. Kira-kira bagaimana tuh reaksi masa? Habis tuh orang. Allah, jangan. Ini harus kita belajar dari setiap keadaan. Ya, jangan sampai terjadi fitnah, bencana, musibah karena kesalahfahaman sehingga melahirkan faham yang salah. Nih bini juga nih, ujian buat lakinya. Tapi bapak-bapak mesti sabar pak. Salah satu ciri wali-wali Allah itu sabar ame kelakuan bini. Tuh. Kalau kepengen bapak derajatnya lebih cepat diangkat jadi wali, kalau lihat bini bawel, bini cerewet, bini galak, alhamdulillah bentar lagi jadi wali ini udah. Wali ini wali. Syekh Abu Bakar Ibn Labbat Al-Maliki. Ini ulama besar mazhab Maliki. Punya bini, ya kalah dah. Bini-bini kita emang gak ada apa-apanya pak. Gak ada apa-apanya. Ini muridnya banyak, nih ulama. Tapi di depan muridnya, nih istri berani bilang, lo jangan berguru. Tuh, laki gue, laki genit, begitu katanya. Tukang godain cewek, begitu katanya. Jangan diikutin nih. Ini model laki begini nih gak ada gunanya. Itu saking keselnya ame laki ngomong sembarangan. Biar orang pada gedek ame lakinya, biar orang gak suka ame lakinya, mulutnya penuh dengan fitnah, lakinya sendiri dikatain. Lu kalau bini kita emang nggak nyampe begitu pak, nggak fitnah dia memang bener-bener dia ngasih tahu, memang tuh laki ada bininya lagi begitu. Lalu ini mau bohong, sampai muridnya sebel, dia bilang guru, perempuan begini ceraiin aja udah keterlaluan mulutnya, ini bisa jadi bencana. Apa kata Syekh Abu Bakar? Jangan. Kalau saya ceraikan istri saya, takut nih mantan istri saya jadi bencana besar buat suami yang baru. Allah. Demi menyelamatkan bencana pada orang lain, dia rela yang kena bencana akibat ulah bininya. Tuh, kira-kira ada nggak yang begitu gitu? Nah, bawel dikit dikepret tuh deh. Yang kedua, apa kata Syekh Abu Bakar? Dulu waktu saya banyak ngelamar perempuan, saya banyak ditolak oleh orang tuanya. Inilah orang tua dari istri saya yang menerima saya dengan sepenuh hati karena Allah. Masa saya mengecewakan mertua saya yang sudah menerima saya di tengah banyak orang yang tidak menerima pinangan saya kepada putrinya? Allah. Dan yang ketiga, setiap mukmin itu punya ujian. Likulli mu'min mihnah wa hiya mihnati. Setiap orang beriman punya ujian, dan bini saya ini ujian bagi saya ya. Pak, mau jadi wali? Mau jadi wali gak? Tingkat yang paling cepat mencapai kewalian ya sabar. Dan sabar yang paling mantap dan paling sering kita dapat, sabar ngadepin istri.
istri. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya, udah jadi jalan kewalian bapak-bapaknya. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua paparan yang disampaikan oleh guru kita yang insya Allah menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi, tanya jawab di segmen 3, 4, dan 5 yang telah kami siapkan. Untuk itu bagi para jemaah Masjid Rahmatan Lil Alamin, segera persiapkan pertanyaan Anda, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan memfitnah orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau berbicara. Kalau bicara baik seperlunya, jangan bicara. Wadimor, tentu sarung kita. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Wardah Lightening Gentle Wash kini dalam kemasan baru. Wardah Lightening Micellar Gentle Wash dengan micellar technology dan advanced niacinamide membersihkan wajah tanpa rasa ketarik. Wardah Lightening Micellar Gentle Wash. Wadimor, tentu sarung kita. Hebatnya, Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok. Nippon Elastex bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Aksi para pembalap dengan skill dan nyali tinggi. Beradu teknik dan strategi menjadi yang tercepat. One Break Championship setiap hari Minggu di TV One. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku, dan Alhamdulillah kita sampai pada segmentasi yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah jawaban dari guru-guru kita semakin menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita dan kemantapan kita untuk berlindung kepada Allah daripada fitnah yang setiap saat hadir lalu lalang di hadapan kita. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Domir yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk mencegah fitnah itu? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Hilmi. Terima kasih Pak. Kalau mencegah ya itu hampir tidak mungkin karena fitnah akan terus ada sampai akhir zaman. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika fitnah itu terjadi kita mengantisipasinya supaya kita tidak terimbas dari fitnah tersebut. Ya, fitnah ini kan tadi Ustadz Salman bilang kekacauan, bencana yang ditimbulkan, apalagi sudah akhir zaman sekarang. Gimana nih Pak, Ibu sekalian, supaya kita selamat dari zaman fitnah ini? Yang pertama, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu udah obat paling mujarab dah. Ya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Enggak usah neko-neko. Hari ini tuh orang banyak yang suka ngarang-ngarang. Ya, aneh-aneh. Ya, ada yang bilang katanya Tuhan kita tidak bisa mencipta kalau tidak ada perempuan. Itu ada tuh videonya tuh. Ya. Makanya ente bersujud sama ibu, begitu katanya. Ya, itu sekarang makin banyak video berseliweran, orang ngomong seenaknya aja kita bingung. Perasaan dulu kita ngaji dari zaman kecil nggak gini-gini amat. Ada yang bilang katanya pakai hijab itu nggak wajib, banyak tuh kayak begitu. Bingung pan kita. Bapak Ibu sekalian, agama kita ini dari zaman Rasul sampai sekarang kira-kira sama nggak? Sama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah telah menyempurnakan agama ini untuk Rasul sudah sempurna. Makanya Islam dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Tapi kok sekarang orang makin aneh-aneh. Makanya Bapak sekalian kita kembali sama Quran dan Sunnah. Kalau ada yang neko-neko udah tinggalin aja. Gitu ya. Yang kedua dekat-dekat sama ulama. Banyak-banyak ngaji Pak. Ngajinya jangan di Syekh Google terus. Ya, di Majlis Talim Al-Yutubiyah melulu. Ya, kali-kali ngaji di Rahmatanil Alamin sama Ustaz Solmed. Kita ngaji. Ya, sama orang-orang yang bersanad, sama yang memang ngerti pada bidangnya sehingga kita tidak disesatkan. Demikian Bapak, terima kasih. Jadi bisa ditegaskan bahwa setiap manusia, setiap umat pasti mengalami fitnah tapi dengan bentuk-bentuk yang lain, begitu Kiai? Ya. Setiap umat, setiap masa pasti ada fitnahnya masing-masing. Sama fitnahnya cuman tadi beliau bilang objeknya beda, storynya lebih kekinian. Lebih kekinian. Nah, sekarang ini zaman yang lebih dahsyat. Karena era digital, era sosial media, fitnah akan lebih cepat tersebarnya. Zaman dulu mungkin ada kayak sekarang fitnahnya. Tapi sekarang lebih terekspos karena orang lebih cepat mengetahui apa yang terjadi. Zaman dulu ada orang mengubur anak perempuannya. Ada, tapi nggak terekspos biasa aja. Kalau sekarang ya ada orang, mohon maaf bapak mencabuli anak gadisnya. Memperkosa sampai punya anak lagi. Terekspos kemana-mana. Karena ini era digital. Begitu kira Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Indah yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau bertanya, di zaman yang penuh fitnah seperti ini, sekarang ini, di mana yang hoaks jadi benar dan yang benar bisa hoaks, di mana kita bisa cari jawaban yang sebenarnya dan gimana cara menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Salman. Ya, perkembangan zaman itu seharusnya membuat kita lebih berkembang pemahaman dan ilmu. Cepat kita dapat informasi buruk zaman ini, tapi kita juga cepat dapat informasi yang baik di zaman ini. Kedua-duanya ini bisa menjadi fitnah buat kita. Cepatnya informasi yang hoaks, yang buruk, yang salah, yang bohong, yang dusta, itu jadi bencana. Mudahnya mendapatkan kebaikan lalu tidak dimanfaatkan, itu juga jadi bencana. Sementara dulu banyak orang nyari ilmu, ibu, bapak, hanya untuk satu hadis saja. Belum cerita ribuan hadis yang berseliweran di media sosial.
berbagai macam informasi agama, berbagai macam apa saja seputar agama misalnya. Ada yang isinya benar, ada yang menyimpang, ada yang salah. Untuk satu informasi saja tentang hadis, itu ulama-ulama hadis banyak yang rela berjalan ratusan kilometer, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nyampe di sono, ngeliat itu orang yang paham hadis, ngebohongin ayam, pulang udah jalan minggu-mingguan. Wah, baru saya mau ambil ilmunya, ayam dibohongin, ker gitu deket, nggak dikasih berasnya. Ditinggalin, udah capek-capek, padahal bisa jadi bener. Hadis yang beliau punya tuh bener. Nggak bohong, tapi gara-gara urusan sikap begini, wah, ayam aja dibohongin sama dia, begitu. Dulu sampai begitu orang nyari kebenaran itu. Sekarang nih gampang, setiap orang ada medsos. Ibu dapat informasi siapa? Si A, si B, si C, tetangga. Kira-kira punya medsos nggak dia? Ya, dari mulai apalah macam-macam itu. Nggak berani ke rumahnya, udah pakai anu aja. Pesan apa itu namanya? Message. Masas apa message? Oh, masas pijit ya? Message. Nah, saya takut salah ini, lidah tempe sebabnya. Pesan masuk. Jangan kita nanya di komen. Kalau di komen sama aja kita bongkar orang. Tanya di pesan inboxnya. Gampang kan? Nggak perlu jalan kita ke Kalimantan, nggak perlu jalan kita ke Sulawesi, nggak perlu jalan kita ke Medan, jauh. Nggak perlu jalan kita ke Kebon Jeruk, nggak perlu jalan kemana-mana. Orang-orang yang mungkin berseliweran, infonya yang kita ragu benar apa salah. Rata-rata mungkin 90% orang Indonesia itu punya medsos. Cari aja, tanya. Kalau emang nggak mau nanya dan nggak mau tahu urusan orang, udah diem. Daripada hati kotor. Nggak usah dibaca, nggak usah disebar. Diemin aja, antepin aja, cukup sampai di kita. Kalaupun mau nyebar, itulah yang disebut dengan saring dulu, baru sharing. Ya, jangan sharing dulu begitu salah, disaring saudara sama polisi. Ini yang gue saring nih, ini dia nih, tangkep, bahaya. Tadi kata beliau, ya, jaga lisan, jaga tulisan, jaga jempol kita, dijaga ini. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengantisipasi kita dari informasi-informasi bodong, informasi bohong, informasi hoax yang kalau kita sebarkan, yang kalau kita komentari justru jadi fitnah, jadi bencana, begitu. Nah, Ustaz Somad, kalau kita kaitkan dengan media sosial tadi, sebagian dari kita merasakan begini, jadi lebih baik kita beramal dengan repost atau post dari hadis-hadis, potongan-potongan hadis, ada gambarnya, kemudian kalimat-kalimat yang bagus dengan alasan kita ini ikutan berdakwah. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki seperti tadi, sanad ilmu yang jelas. Bagaimana menurut pendapat Ustaz Somad? Apakah dia akan mendapatkan pahala atau memang kurang tabayun atau seperti apa? Ya, saya berharap sebagaimana referensi guru-guru kita juga banyak. Ulama-ulama kita tuh nggak cuma belajar dengan satu guru. Bisa lebih dari 10 guru, bahkan ada yang belajar dengan 700 guru. Nggak tanggung-tanggung, seumur hidupnya belajar dengan 700 ulama. Waduh, dengan satu ulama udah hebat, ini 700 ulama. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memfilter. Kalaupun ada yang benar, kadang pemahamannya bersama-sama benar hadisnya, tapi kadang-kadang pemahamannya bisa beda. Ya, yang ini arahnya ke kanan, tapi lari juga nanti ke ujung. Yang ini ke kiri dulu diajak muter, baru nanti larinya juga ke ujung juga. Nah, kita bisa banyak belajar ngambil referensi Ustadz Agung, Ibu Bapak. Waduh, sekarang kitab hadis banyak. Nggak bisa baca. Kitab gundul, ada kitab gondrong. Udah ada harokatnya. Nggak ngerti juga, datang dong ke kiai. Tadi Ustadz Ilmi udah bilang, datang ke Ustadz, jangan sama Syekh Google terus. Datang ke Ustadz, datang ke kiai, datang ke guru. Ini benar nggak sanadnya? Ini benar nggak hadisnya? Jangan cuma pakai media sosial. Beda itu dengan orang berhadapan itu, belajar berhadapan dengan belajar pakai apa namanya? Pakai HP itu beda. Ya. Ngeheng dikit hilang hurufnya. Ngeheng dikit salah harokatnya. Datengin duduk bareng. Enak.
ada hub ya, ada mahabbah itu, ada cinta itu. Beda itu, saling memandang langsung antara murid dengan guru begini, dengan lain itu lain. Makanya pandangan itu apa? Kalau dalam bahasa agama dia bisa jadi panah kok. Dia bisa jadi panah, saking tajamnya pandangan itu. Pandangan kita kepada guru itu kan Masya Allah, biarpun guru itu hitam, manis saja kelihatannya. Karena ada mahabbah itu. Guruku hitam, tak putih, tapi kok enak dipandang, Masya Allah. Auranya ya? Auranya keluar. Nah, tapi kalau hanya dari HP, itu kalau udah kuotanya habis, itu ilmunya aur-auran sudah. Gurunya pun aur-auran. Ya, penyak-penyak. Oh, merenyak-renyak nih guru mukanya. Iya, kuota lu habis, pulsa lu tipis. Hilang sinyal. Datang. Kita belajar tadi, saya sudah sampaikan, orang rela berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya demi satu hadis. Ini guru kita banyak banget se-Indonesia, Masya Allah. Kalau saudara bisa komunikasi dengan ulama Yaman, enak tuh. Komunikasi sama ulama Yaman, tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti beliau. Ya, ulama Madinah, ulama Mekah, ulama Syria, banyak. Kalau bingung, banyak lulusan-lulusan sana semua itu. Tanya hadisnya. Bingung satu, tanya lagi ke guru yang kedua. Kalau udah 3, 4, 5, 6 guru, ini sahih ini insya Allah. Ragu di 1, pindah ke 2. Ragu di 2, pindah ke 3. 10 menyatakan benar, saudara yang ragu, saudara berarti yang error. Kan begitu, ragu semua. Baik, Ustadz Hilmi mungkin bisa ditambahkan, artinya kita orang akhir zaman ini kan selalu berurusan dengan dunia, mencari dunia. Nah, lantas bagaimanakah kita bisa membagi waktu? Kan kita kadang-kadang punya alasan begini, saya tidak punya waktu untuk bertalaki terhadap guru, maka saya mengambil dari media sosial, kadang-kadang belajar dari YouTube. Ini bagaimana pendapat dari Ustadz? Sebenarnya bukan gak ada waktu, cuman gak mau. Itu kuncinya, nggak mau. Tadi beliau bilang, zaman dulu mencari sebuah hadis yang sahih saja, berjalan ratusan kilo, bahkan ribuan kilometer. Lewat ini bukan jalanan aspal kayak begini, padang pasir, panas nyari satu hadis. Sekarang jangan satu hadis, 9 hadis. Ya, kitab 9 hadis tinggal download pakai HP, punya HP semua kan? Ada di situ. Masalahnya kita mau apa enggak? Ya. Banyak nggak ada waktu, bohong, nonton drakor ada. Ya, jadi tinggal mau apa enggak Mas Agung. Sudah dimudahkan semua. Ini digital ini tadi betul Ustadz bilang bahwa bisa membawa kebaikan juga bisa membawa keburukan. Keburukan tadi hoax itu ya. Kebaikannya juga ilmu tersebar lebih mudah. Sekarang orang nggak ada lagi alasan saya nggak tahu. Saya belum tahu, saya belum belajar bohong. Semua sudah tersebar luas, guru di mana-mana. Kalau memang nggak sempat ngaji ada al-YouTubiah kan? Ya, nggak usah guru yang datangin antum tinggal milih guru mana, udah kayak di warteg tunjuk aja. UAS, Ustaz Salome tinggal klik muncul semua guru kita. Masalahnya kadang-kadang tayangan-tayangan tausiah itu kurang menarik bagi kita. Beda sama drakor, ya beda sama yang lain. Sejam berjam-jam pada betah gitu ya. Dipantengin ya kalau dipantengin. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Instagram. Pemirsa barangkali juga tahu kalau mengikuti Instagram atau kemudian Twitter dari Ustadz Hilmi, beliau adalah penggiat sosial media yang luar biasa sekali, membalas cercaan, hinaan, fitnahan dengan tenang. Nah, ini pertanyaan ini ada dari Khawulah. Ustadz Hilmi, saya senang sekali Ana melihat antum difitnah di IG tapi tetap santai. Nah, ini sebagai orang awam ini. Please berbagi resepnya gitu. Silakan Ustadz Hilmi. Ini sebenarnya bukan resep saya Mas Agung ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita. Beliau ketika beliau dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dilempari kotoran, diludahi. Datang ke Taif bukan disambut malah disambit coba ya. Rasulullah SAW tapi beliau tidak membalas. Beliau tidak akan pernah membalas ketika hinaan, cacian, fitnah itu kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau akan bergerak
beliau akan bersuara lantang, bahkan beliau siap memerangi ketika ada orang yang bermacam-macam dengan Islam. Begitupun saya, seorang Hilmi ini, apalah saya ini. Ya, ketika seorang, ya sebut saja namanya buzzer gitu ya, menghina saya, haters dan sebagainya, mencaci maki, memfitnah, pribadi biasa saja, istri nggak masalah, keluarga nggak masalah juga buat saya. Tapi ketika dia mencaci maki Islam, mencaci maki Allah, memfitnah Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina ulama, maka nggak boleh diam. Saya melakukan itu semua di sosial media, itu bukan iseng sebenarnya Mas Agungnya. Untuk pembelajaran ke publik, wahai teman-teman semua di sosial media, ketika ada yang menghina antum masalah pribadi, udah cuekin aja. Abaikan, hinaan tidak akan menghinakan kita. Justru kalau kita membalasnya, kita sama hina dengan mereka. Kalau kita diam, kita lebih mulia dibanding mereka. Jadi kalau masalah pribadi, abaikan saja. Tapi kalau sudah masalah agama, jangan diam. Kata Buya Hamka, kalau kalian diam ketika agama kalian dihina, maka gantilah baju kalian dengan kain kafan. Demikian. Lantas bagaimanakah bisa menjawab hinaan yang luar biasa? Kadang-kadang tulisan itu kan mispersepsi, bisa kemana-mana. Iya. Bisa menjawab dengan tenang dan elegan. Ini tidak semua orang mampu mencapai di makom ini sepertinya nih Ustadz. Itu learning by doing, ya. Belajar dulu awal-awal ketika saya menggiati medsos ini sudah lama sekali ya, sejak 2011, 2009 bahkan. Ya, tapi cacian itu baru hangat 2006 ke sini. Ya, dulu awal-awal dihina siapa sih yang gak marah Tat ya? Manusiawi, bapak dihina, ibu dihina, istri kita dihina Pak. Ibu saya pun dihina. Itu siapa yang gak marah? Manusiawi kita marah. Tapi pelan-pelan buat apa sih marah? Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru mereka memancing-mancing supaya kita merespon. Sedangkan kita ini muslim, punya koridor akhlak. Ketika kita mau memperjuangkan agama kita, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Ini bedanya kita sama mereka. Kalau mereka mencaci maki, memfitnah, ya biarin aja lah. Kita orang Islam dalam rangka berjuang menegakkan agama kita dengan cara yang santun, yang akhlakul karimah. Rasul sampaikan kepada kita, ketika perang saja jangan sakiti perempuan, jangan sakiti orang tua, jangan sakiti anak kecil, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Itu ketika kita perang, apalagi tidak sedang perang hari ini, maka bawa santuy saja Mas. Baik, Ustaz Somad, dilanjutkan lagi yang berikutnya. Ketika kita sering berdiskusi, baik di media sosial, kemudian bertemu secara langsung, pada awalnya kelihatan sangat intelek, tetapi kemudian naik pada level berdebat. Dan pada akhirnya level saling menghina. Yang menjadi masalah adalah mereka merasa paling benar dan memiliki sandaran masing-masing. Ini kan yang paling susah untuk menyelesaikan masalah ini. Anda menghina saya dengan sandaran apa? Ada hadisnya, ada ayatnya. Nah, kedua belah pihak bertahan dengan pendapat masing-masing. Ustaz Salman. Iya, kalaupun harus berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatnya yang asik, debatnya bil akhlak. Debat itu nggak boleh hina, debat itu nggak boleh mencaci, debat itu dengan fakta, debat itu dengan referensi, debat itu dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita ketahui dan kita pelajari. Kalau berdebat tidak lagi ihsan, maka tinggalkan perdebatan itu. Itu hanya jadi debat kusir, debat yang melahirkan perpecahan, melahirkan kesakit-hatian, melahirkan hinaan, melahirkan caci maki, melahirkan permusuhan. Nah, itu yang terjadi. Kalau tidak bisa wajadilhum billati hiya ahsan, maka segera tinggalkan tempat itu. Karena sia-sia. Orang berdebat itu pertama niatnya menambah wawasan, kedua mencari kebenaran. Kalau hanya sekedar mencari pembenaran, maka yang terjadi saling menyalahkan. Menurut saya, kan saya bukan cuma saya, kamu juga saya kalau nunjuk ke sini. Menurut saya begini, kata dia, menurut saya juga begini. Lah terus mau diapain? Lo orang ulama banyak kok, mazhab aja yang masyhur 4 itu rombongan guru murid bisa beda. Lah kita ini beda gurunya, ketemunya juga di medsos, terus mau bikin sama ya susah. Maka saling menghormati, menghargai itu rumusnya. Kita sepakat untuk berbeda
tapi tetap bersatu. Nggak usah ngomongin agama. Ibu sama bapak aja banyak perdebatan kok. Ya, ini anak mau disekolahin di mana? Menurut saya begini, menurut ini begini. Ini anak kira-kira mau dikasih jajan berapa? Ya, menurut saya sekian, menurut bapaknya lain lagi. Terus, ini mau masak apa nih? Ribut tuh berdua urusan masak. Terus mau diapain, Bu? Masa gara-gara masak becereh? Ya kan kagak, mengalah dong. Mengalah untuk nggak ribut, gitu. Sebab kalau udah ribut, apa tuh rumusnya? Menang jadi arang ya, kalah jadi abu. Udah kalau ribut nggak akan beres, tapi kalau mengalah, iya sekarang tempe ya, besok tahu. Terima kasih sudah diberitahu, kan begitu. Jadi bisa dimaknai lapang hati bukan berarti kalah begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Somad. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti Umroh yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Maskernya tolong dibuka sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Somad beserta Ustadz Hilmi dan seluruh peserta pengajian pada hari ini. Pada saat ini seperti tadi Ustadz sampaikan bahwa berseliweran berita hoax, fitnah di media sosial, dan hal ini memang sangat meresahkan dan juga akan menimbulkan terganggunya kesatuan dan persatuan bangsa tentunya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Damailah Indonesiaku. Saya ingin bertanya, adakah program dari pemerintah dengan para dai yang ada di Indonesia untuk penguatan mental, terutama bagi para generasi muda kita yang memang rentan terpancing oleh isu-isu hoax ini, baik dalam agama, ras dan lain sebagainya. Adakah program kerjasama, karena semua ini terjadi adalah tanggung jawab bersama. Baik itu pemerintah, para tokoh masyarakat, pendai, orang tua, dan juga media sosial tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Hilmi. Ya, kalau dari pemerintah saya kurang begitu paham, tapi di MUI sendiri itu ada divisi cybernya. Ya, ada untuk mengatasi ya yang masalah hoax seperti itu. Tapi begini, kami, saya, Ustadz Somad dan teman-teman yang lain di setiap ceramah selalu menyampaikan kepada publik ketika mendapati berita buruk, maka jangan langsung sharing, saring dulu baru sharing. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang beriman, kalau datang orang fasik, ibu, bapak, bawa berita nih, ya, itu fatabayyanu, maka tabayun dulu, ya. Apa itu istilahnya? Cek and recheck dulu, divalidasi dulu. Kadang-kadang kita ini jempolnya gatelan, mohon maaf Bu. Dapat berita, belum disaring, langsung wah ini kayaknya asik nih. Ini kayaknya ini bener-bener top nih, lagi hits nih. Asal share. Hati-hati. Ya. Karena ada orang memang yang kerjaannya buat hoax. Dengan tujuan disebar kita supaya kita kena tuh deliknya undang-undang ITE. Ada emak-emak yang dipenjara gara-gara cuman share doang. Cuman share, makanya hati-hati ya. Biasakan sebelum melakukan sharing itu pikir dulu dengan otak kita. Ya, ini benar apa tidak? Kedua, timbang dengan hati kita, dengan nurani kita. Kira-kira kalau kita share manfaat apa enggak? Jadi malah kontroversi apa tidak dan sebagainya baru dieksekusi pakai jempol. Ini kadang-kadang jempol kita lebih cepat dibanding otak dan hati kita. Makanya yuk latihan yuk, jempolnya jangan asal share. Kalau dulu orang banyak masuk neraka gara-gara gibah dengan lisannya. Kali ini orang banyak masuk neraka gara-gara gibah dengan tulisannya alias jempolnya. Dan yang lebih pelik lagi, ada sebagian kelompok yang justru memanfaatkan kekeruhan suasana ini mengambil keuntungan begitu Ustaz. Nah itu dia, ada orang-orang yang gak cinta sama Indonesia. Ada orang-orang serakah yang ingin menguasai negeri ini dengan cara apa? Menghancurkan dengan membentur-benturkan antar kita sendiri. Makanya yang berantem itu orang Islam sama orang Islam. Yang lain tepuk tangan tuh kan, orang Islam nggak usah diperangi, hancur sendiri. Perbedaan yang sedikit dikompor-komporin, jadi perdebatan nggak selesai akhirnya berantem. Masalah sepele padahal. Bapak Ibu, ikhtilaf, perbedaan itu rahmat.
Ya, nggak apa-apa, bapak sama ibu juga beda. Kalau sama kan nggak jadi anak, begitu kan? Biasakan dengan perbedaan. Kita ini hari ini kayaknya kalau berbeda tuh langsung dicap ini itu. Saya misalkan nggak setuju sama sebuah kebijakan nih. Bagi beberapa orang itu langsung dibilang ini radikal nih. Ustadznya ekstrim katanya. Saya bilang siapa yang ekstrim? Saya ini es krim, lembut dan manis saya bilang. Ya, jadi kita biasakan ketika ada perbedaan pendapat, yuk diskusikan dengan baik, berdebat dengan ihsan. Wajadilhum billatihi ahsan. Ya, dengan hujah yang baik, jangan saling menyerang, apalagi sampai membunuh karakter dengan kata-kata yang buruk. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bahaya fitnah. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mas Ruhin yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, akhir-akhir ini memang medsos itu sangat luar biasa fitnahnya ya. Ulama banyak yang difitnah. Bahkan kita mengaji aja itu difitnah dengan dibubarkan pengajiannya. Dan yang memfitnah ulama, yang bubar pengajian, itu katanya KTP-nya Islam juga. Pertanyaan saya, kenapa sih kita itu sulit bersatu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ustaz Solmed, silakan. Allah kalau mau mempersatukan tuh gampang aja. Dia bolak-balikin hati kok. Allah yang menciptakan hati kok. Gampang buat Allah. Tapi akhirnya kehidupan itu jadi stuck. Kehidupan itu tidak lagi dinamis. Ya jadilah kita dunia malaikat. Sujud semuanya. Ruku semuanya. Bertakbir semuanya. Bertahmid semuanya. Nah yang nyatu tuh kehidupan malaikat. Dan kita dalam tanda kutip pas banget lagi bukan malaikat. Terima nasib dah nih. Di mana akal hati itu tadi yang menjadi alat untuk mencerna, alat untuk menyaring, alat untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, jangan sampai kesalahpahaman kita pada orang lain justru melahirkan perpecahan, melahirkan benturan, melahirkan permusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu kalimat wala tafarraqu itu menjadi informasi bahwa ada kans orang itu buat berpecah. Hati-hati nak naik mobil takut kecelakaan. Kira-kira tuh anak yang ngendarain mobil ada peluang nggak bisa kecelakaan? Bisa. Hati-hati tuh lantainya licin. Khawatir ntar jatuh. Tuh orang yang lewat lantai ketika bapak mesen begitu ke anak, kira-kira ada kemungkinan jatuh nggak? Tapi kemungkinan tidak jatuh bisa. Kemungkinan tidak kecelakaan di jalanan bisa. Begitulah pesan Allah, hati-hati berpegang teguh kita kepada agama Allah yang rumusnya tadi tuh dengan segala macam pemahaman yang hari ini kita dapatkan. Dan perkara ikhtilaf itu sesuatu yang lumrah dalam agama ini. Sesuatu yang wajar-wajar saja. Tidak perlu ada aksi kekerasan sampai membubarkan kalau memang ya kayak anak-anak lah. Kalau memang kita anggap ini sesuatu yang mungkin kurang tepat, bicara saja. Tidak perlu mengundang sesuatu yang memantik permusuhan. Kita bisa ngobrol, kita bisa bicara, apa yang disampaikan, kenapa bisa begini, bagaimana rumusnya, ini jalurnya kemana-kemana. Enak jadi pinter gitu. Nah, tapi kalau semua harus diselesaikan dengan kekerasan, ya apa bedanya kita dengan preman, kan begitu. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengetahui.
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti? Beda. Nah, kalau kita mengerti, maka kita paham bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan instrumen akal yang Allah kasih, dengan instrumen hati yang Allah kasih, bahkan instrumen iman yang Allah kasih dengan segala ketentuan-ketentuan tadi itu. Termasuk innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu maknanya seperti saudara kandung. Masa kita tega mukulin saudara sendiri? Masa kita tega untuk melakukan kezaliman kepada saudara sendiri seperti kita melakukan kepada abang kita, adik kita, kakak kita? Kan nggak tega kita. Nah, itu hebat Quran itu memaknainya sampai sebegitu hubungan kita seperti saudara sedarah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ditegaskan ketika kita masih berada di dunia, kita tidak mungkin lepas daripada fitnah. Wah, tidak akan mungkin itu sampai kiamat. Dan umur kita ini kan ya tidak sampai kiamat insya Allah ya. Karena kiamat itu sebenarnya bencana besar bagi orang-orang yang ingkar, yang durjana, yang tidak lagi ada iman. Kiamat itu ya sudah, itu akhir dunia sudah. Bahkan akhir alam ini. Nah, tapi kita ini ya fitnah ujiannya ya dari mana-mana, dari tetangga, dari kantor, ada yang dari harta, ada yang dari anak, dari istri, mertua, sepupu, ipar, teman, sahabat, macam-macam. Dan ujian itu akan terus ada, tinggal bagaimana dengan akal kita, hati kita, iman kita mampu menyelesaikannya dengan cara yang baik. Dan artinya ketika fitnah itu datang, ujian datang, Allah pun tidak akan memberikan beban melebihi kapasitas kita, begitu Ustadz ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan janji Allah sudah. Nggak akan Allah membebani kita kecuali kita mampu. Itu aja Pak yang diingat tuh Bu. Kalau kita dapat ujian berat, ini Allah udah bilang tidak akan melebihi kapasitas. Nggak akan overload. Tapi saya nggak kuat. Perasaan yang kagak kuat. Tapi sesungguhnya kuat. Nanti pada saat memang betul-betul di titik hampir maksimum, pertolongan itu datang. Makanya salah satu hiburan yang Allah kasih apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama, bukan setelah. Setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kesulitan di sini nih, kemudian di sini nih. Begitu udah nggak kuat, capek juga lama-lama. Udah bersama sebetulnya. Nabi Musa itu wasilah penolongnya itu apa sih? Tongkat. Allah yang menolong. Tapi wasilahnya apa? Tongkat itu yang selalu bersama dengan beliau itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz Hilmi ini menarik sekali berkaitan dengan juga media sosial. Kritik sering disalahartikan sebagai fitnah. Bagaimana menanggapi ini? Kritik diartikan sebagai fitnah itu kata orang-orang yang kurang belajar tentang arti demokrasi. Ya, dia kata yang ngaku hidup di negara demokrasi, tapi ketika ada orang yang kritis langsung itu disebut fitnah. Langsung itu disebut mau ini mau itu sampai melabeli kita sesuatu. Padahal kritis itu diperlukan ya sebagai check and balance. Ya, kalau ada misalkan penguasa, tidak semuanya harus mendukung penguasa, harus ada juga yang mengingatkan. Ada yang menegur jika ada sesuatu yang salah. Hari ini ketika kita mencoba mengingatkan ya baik itu penguasa di eksekutif, di legislatif, kita mencoba mengingatkan langsung dicap macam-macam. Nah, ini yang harus kita kita pelajari bahwa Indonesia ini negara yang mungkin baru belajar nih berdemokrasi, jadi masih puber-pubernya nih. Nah, ketika ada yang beda dikit langsung saja dicap macam-macam. Nah, teman-teman semua, hari ini sekalian, jamaah sekalian, saya tahu di sini semua orang berilmu. Yuk, ketika kita mendapati sebuah berita, apalagi sifatnya itu kritis, jangan langsung dicap macam-macam. Ya, justru kita penting nih. Ya, hari ini orang tuh nggak suka dikritik kayaknya Mas Agung. Kritik tuh dianggap sebagai hate speech, apa tuh namanya? Ujaran kebencian. Ya, kita nggak suka kritik, kecuali kritik singkong, yaitu keripik ya. Ya. Kita seakan-akan kalau orang mengkritik itu membenci kita.
Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau antum punya teman dan dia rela mengkritik antum, itu namanya dia sayang. Justru kalau ada teman membiarkan Bapak Ibu semaunya, seenaknya berbuat apapun, dia nggak sayang. Nah, cenderungnya manusia itu sukanya dipuji terus, Mas Agung. Dipuji, diapresiasi, dihargai. Ketika dia berbuat salah, dia nggak mau dikritik. Kalau ada yang mengkritik, dianggap itu membencinya, lu nggak asik lagi sekarang. Nah, sahabat yang sejati justru ketika ada sahabatnya sedang menyimpang, sedang salah, diingatkan. Diingatkannya dengan cara yang baik. Ada caranya menasehati. Termasuk mohon maaf, menasehati pemerintah katanya. Kan suka ada yang bilang, Ustadz kalau mau mengkritis itu harus langsung ke orangnya. Saya pengennya begitu. Demi Allah, saya kalau punya channelnya Pak Jokowi, saya pengen telepon beliau. Saya kalau punya WA-nya Kiai Ma'ruf, saya akan WA beliau. Tapi saya siapa? Rakyat biasa. Makanya lewat media sosial. Menasehati itu juga ada caranya. Baik-baik, tidak mempermalukan. Ada sebuah kisah menarik, Mas Agung, ya, sebelum saya akhiri. Imam Ahmad bin Hambal ketika itu beliau sedang melihat ada seorang muridnya yang sedang membuat halaqah pengajian. Ya. Muridnya itu duduk di bawah pohon yang sedang rindang. Sedangkan jamaahnya kepanasan. Imam Ahmad ini enggak serak. Ini enggak boleh, ini enggak adil nih. Walaupun beliau gurunya, tapi beliau tidak langsung mendatangi di tempat itu. Itu akan mempermalukan yang bersangkutan. Beliau nunggu tengah malam, datang berjinjit-jinjit, mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal. Masya Allah, guru. Ayo silakan masuk. Enggak usah. Di luar saja. Begini, tadi siang aku melihat engkau mengajar murid-muridmu, engkau di bawah pohon, adem, sedangkan murid pada kepanasan. Besok jangan diulangi lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjinjit-jinjit. Beliau menasehati sampai nggak mau orang lain tahu karena khawatir mempermalukan yang bersangkutan. Hari ini Bapak sekalian, jika kita ingin mengkritis, ya, menasehati orang lain, satu, tidak dengan mempermalukan. Kedua, tidak di tempat umum. Ya, japri. Tapi saya malah nggak suka. Jangan japri deh, mendingan ajak panggil temannya ke warung bakso. Ajak makan bareng, traktir bareng, baru nasihatin. Ya kadang-kadang bahasa di WA, di sosial media itu beda sama bahasa kita ketemu langsung. Demikian Mas Agung. Terima kasih Ustadz Helmi, Ustadz Solmed yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dalam kesempatan kali ini menjadi bahan kita untuk terus belajar, memperkuat keimanan kita, beristiqomah agar kita sebagai umat akhir zaman yang tentu saja niscaya kita akan menghadapi model fitnah yang hadir dalam bentuk yang baru, tetapi kita akan tetap berjalan di jalannya Allah. Itulah orang-orang yang selamat daripada fitnah di dunia ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan juga Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku dalam siaran tunda yang akan ditampilkan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Sofyan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan kami semua makhluk dan hamba-Hambamu. Ampuni dan maafkan ya Allah. Pandang kami dengan pandangan cinta dan kasih sayang-Mu. Siapapun kami hari ini ya Allah, apapun yang kami lakukan kemarin dan hari ini serta yang akan datang ya Allah, wafatkan kelak kami husnul khatimah, penuh ampunan, penuh ridha, penuh cinta, penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan para nabi, para rasul, bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi serta para ulama, orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa lembut, hati yang senantiasa tidak ada benci,
hati yang senantiasa jauh dari iri dan hasad, hati yang senantiasa senang mencintai, senang berkasih sayang, senang bersaudara. Ya Allah, selamatkan kami dari segala fitnah yang berbahaya. Ya Allah, selamatkan Indonesia, kuatkan persatuan kami, kokohkan persatuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu